Tuhan, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, setiap nafas
kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi segala pujian bagimu, segala nafas memuliakanmu Tuhan, nafas memuliakanmu, surga buktikan berseru, kuduslah Tuhan namamu, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia segala pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Engkau yang sudah mati buat setiap kami Tuhan. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ada lebih lain katakan, hanya bagi Dia segala pujian kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia
kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore semuanya dan berkah dalam. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan merayakan pesta perayaan Paskah Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Pada kesempatan ini, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga mengambil tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah kita tahun ini berbeda dengan perayaan Paskah yang lalu-lalu. Tahun ini, negara dan bangsa kita mengalami keprihatinan, bukan hanya negara kita saja, tapi negara-negara di bagian dunia yang lain juga. Kita melaksanakan perayaan Paskah di rumah masing-masing. Kita tahu bahwa bencana Corona ini sungguh membuat keprihatinan untuk kita semua. Tetapi kita tidak boleh putus harapan. Seperti dalam tema kali ini, Kebangkitan Kristus membawa harapan baru, maka kita juga harus memiliki harapan baru. Para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, perayaan Paskah kita kali ini, susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, sudah kita laksanakan. Yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama, yaitu berupa laporan Ketua Panitia Paskah PKGS tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Takarini MPD. Waktu dan tempat disediakan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan pasti mengasihi Tuhan. Puji dan syukur yang tiada henti, mari kita panjatkan kepada Tuhan yang penuh kasih, karena atas izin dan perkenannya, kita tetap dapat melaksanakan ibadah Paskah BKGS tahun 2020, walau tidak dapat bertatap muka secara langsung karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Menindaklanjuti surat edaran Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga nomor 026/BKGS/Romawi 4/2020 serta beberapa surat keputusan, himbauan, maklumat maupun surat edaran yang mendasarinya, maka kegiatan perayaan dan ibadah Paskah bersama umat Kristiani Kota Salatiga pada tanggal 12 April 2020 yang sedianya akan diselenggarakan di lapangan Yonif 411 ditiadakan. Sesuai dengan rekomendasi surat edaran Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga tersebut, maka ibadah Paskah bersama umat Kristiani Kota Salatiga diselenggarakan secara online melalui channel YouTube PKGS dan disiarkan di 3 stasiun radio di Kota Salatiga. Kiranya ibadah Paskah bersama secara online ini tidak mengurangi kekhusukan kita dalam bersama-sama memperingati Paskah di tahun 2020.
Selain melaksanakan ibadah Paskah secara online, seperti yang kita laksanakan pada saat ini, dalam rangka mendukung upaya mengatasi penyebaran pandemi COVID-19 yang ternyata tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat di Kota Salatiga pada khususnya, program aksi sosial Paskah BKGS tahun 2020 yang sedianya akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bersih kota tanggal 4 April dan Basar tanggal 18 April 2020 kami ganti dengan yang pertama, penyemprotan cairan disinfektan ke gereja-gereja dan pembagian hand sanitizer secara gratis yang dikemas dengan nama Program Bersama Melawan Corona yang diprakarsai oleh Ketua Bidang Gereja BKGS didukung oleh DKK Kota Salatiga dan PMI Kota Salatiga. Program ini telah kita laksanakan pada tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020. Dan kegiatan ini kemudian diikuti oleh wanita BKGS dengan pembagian hand sanitizer yang sudah dikemas dalam botol-botol kecil sejumlah 237 botol. Kita bagikan kepada tukang gojek, penjual keliling, tukang parkir, beberapa sekolah, panti asuhan maupun masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2020. Yang kedua, yaitu program BKGS Peduli Berbagi Nasi Gratis yang digagas oleh koordinator si kegiatan Paskah BKGS tahun 2020. Program ini ditujukan untuk mereka yang membutuhkan, yang terdampak dari penyebaran virus corona ini. Dan akan dilaksanakan mulai tanggal 10 April kemarin sampai dengan 20 April 2020. Program ini juga didukung oleh wanita BKGS melalui aksi wanita BKGS Berbagi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020 dengan membagikan 200 paket sembako kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19. Kiranya aksi sosial yang kami kemas dalam program Bersama Melawan Corona maupun program BKGS Peduli serta aksi wanita BKGS Berbagi dapat bermanfaat bagi gereja, bagi masyarakat dalam upaya melawan serta mengatasi dampak COVID-19. Kami menyadari ibadah Paskah bersama BKGS tahun 2020 dengan tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru yang kita laksanakan pada saat ini tidak dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, perkenankan kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, diiringi doa kiranya Tuhan memberkati. Kepada yang pertama, segenap pengurus BKGS yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi panitia pelaksana peringatan Paskah BKGS tahun 2020. Yang kedua, kepada pemerintah Kota Salatiga yang telah mendukung dan mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah Paskah bersama tahun 2020 secara online. Yang ketiga, kepada Bapak Yulianto SEMM selaku Wali Kota Salatiga yang telah berkenan memberikan sambutan dalam ibadah Paskah bersama tahun 2020 ini. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang beserta segenap majelis GBI Bethel Area Salatiga yang telah mengizinkan kami menggunakan gedung gereja beserta dengan seluruh sarana yang ada untuk melaksanakan streaming ataupun recording ibadah Paskah bersama tahun 2020. Yang kelima, kepada Pendeta Sri Bangun Wismono STH yang telah berkenan
menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Paskah bersama tahun 2020 ini. Yang keenam, kami ucapkan terima kasih, diiringi doa semoga Tuhan memberkati kepada pimpinan Radio Betani FM, pimpinan Radio Elisa FM, Radio Suara Salatiga yang telah mengabulkan permohonan kami untuk menyiarkan ibadah Paskah bersama Kota Salatiga di hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ketujuh, kepada DKK Kota Salatiga dan PMI Kota Salatiga yang telah membantu cairan disinfektan untuk penyemprotan di 52 gereja di Kota Salatiga. Yang kedelapan, pada Bapak, Ibu, Saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah berkenan untuk mendukung aksi sosial program bersama melawan corona maupun program BKGS Peduli serta aksi wanita BKGS Berbagi dengan memberikan sumbangan sejumlah uang untuk pembiayaan aksi sosial ini hingga dapat terlaksana dengan baik. 9, kepada segenap panitia Paskah BKGS tahun 2020 yang telah bekerja keras demi pelaksanaan peringatan Paskah BKGS tahun 2020. Dan yang ke-10, kepada seluruh umat Kristiani di Kota Salatiga yang telah dengan sukacita mendukung dan mengikuti aksi sosial maupun ibadah Paskah bersama tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BKGS. Dan terakhir, yang ke-11, kepada semua pihak yang telah membantu demi terlaksananya aksi sosial maupun ibadah Paskah bersama tahun 2020. Demikian laporan kami. Marilah kita hidupi komitmen kita untuk terus memperjuangkan, terus merawat dan memberikan kehidupan di dalam keberanian iman kita melawan pandemik COVID-19. Sikap iman dan harapan ini kita wujudkan ke dalam cinta kasih, yaitu melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah maupun kepedulian kita kepada sesama. Karena itulah Paskah yang sejati. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya kebangkitan Kristus yang kita rayakan dan kita peringati pada saat ini benar-benar membawa harapan baru bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ketua BKGS Kota Salatiga yang terhormat Bapak Purwanto MPD. Disilakan. Shalom pemirsa channel YouTube BKGS dan pendengar Radio Suara Salatiga, Radio Elisa, dan Radio Betani FM yang berbahagia. Pertama, marilah kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, sebab hari ini kita dapat diperkenankan merayakan Paskah bersama dengan penuh kegembiraan, walaupun diselenggarakan di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Kesempatan yang baik ini saya mengajak umat Kristiani di Salatiga dan Anda dimanapun berada. Marilah kita terus sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan tetap meyakini bahwa rencana Tuhan itu indah dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bisa saja kita bersedih dan sedang bergumul karena adanya wabah virus COVID-19 yang berdampak bagi setiap segi kehidupan. Namun marilah kita terus bersyukur dan terus mohon berkat Tuhan agar Tuhan campur tangan atas kejadian ini di momen Paskah 2020. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial BKGS dan hari ini perayaan dan ibadah Paskah bersama sekalipun dilaksanakan secara online. Mohon maaf apabila pengurus tidak bisa memberikan support maksimal kepada panitia, tentu itu bukan karena kesengajaan.
namun karena keterbatasan. Saudaraku sekalian, mengingat situasi dan kondisi, maka saya tidak banyak memberikan kata sambutan. Namun mohon izin hendak menyampaikan himbauan terkait peran gereja-gereja dalam memerangi penularan virus corona sebagai berikut. 1. Mari kita yakini bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Maka saatnya pasti Tuhan berikan jalan keluar. 2. Mari kita terus berdoa di setiap hari. Teristimewa tiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita terus berdoa sepakat agar badai segera berlalu. 3. Mari kita ikuti dan laksanakan pola hidup sehat dan bersih. Cuci tangan menggunakan sabun, makan makanan seimbang dan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, minum vitamin, berjemur, agar kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Mari kita jauhi kerumunan. Dalam konteks kegerejaan, mari kita bisa menahan diri. Hindari dulu peribadatan bersama-sama, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Bila terpaksa harus keluar untuk hal yang sangat penting, jangan lupa memakai masker. Bagi Anda yang memiliki rezeki berlebih atau yang tidak mengalami penurunan pendapatan, kami anjurkan sisihkanlah sebagian rezeki yang Anda punya untuk menolong mereka yang membutuhkan, agar mereka merasakan kelegaan. Jadilah berkat di masa sulit seperti ini. Ada banyak yang terdampak, sebut saja korban PHK, rakyat miskin, rentan miskin, pekerja harian, informal, pengusaha kecil yang usahanya berhenti, driver ojol, sopir angkot, dan lain sebagainya. Dengan demikian momentum Paskah bagi umat Kristiani tetap menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Demikianlah beberapa hal yang hendak kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti sambutan yang kedua dari Bapak Wali Kota Salatiga, yaitu Bapak Yulianto SEMM. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teruntuk bagi masyarakat Kristiani yang memperingati Paskah di tahun 2020 ini, dengan rasa keprihatinan kita tidak bisa berkumpul untuk melaksanakan perayaan Paskah tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa mengurangi rasa khusyuk di antara para umat Kristiani, bisa dilakukan secara online, sehingga mohon dimaklumi. Dan ini bukan karena melarang, tetapi kita melindungi masyarakat Kota Salatiga supaya sehat semuanya, supaya tidak tertular virus corona yang sekarang ini sedang mewabah. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Paskah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Para Bapak Ibu, itu tadi sambutan dari Wali Kota Salatiga. Dan untuk selanjutnya, perayaan Paskah akan kita lanjutkan. Kami mohon tim musik, tim pujian untuk bisa hadir di panggung. Gelapnya alam maut telah dikalahkan. Janganlah kamu takut, sebab Dia, Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Kristus telah bangkit, kuasa kebangkitannya menerangi hidup kita. Bersoraklah dengan sukacita, sebab Dia telah bangkit. Kristus yang datang ke dunia, Dia yang mati disalibkan, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga buat setiap kita. Sudah selayaknya kita umat Tuhan, kita menyembah Dia, memuji Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Sama-sama katakan dengan pujian ini.
mulia, sembah Raja mulia. Engkau yang kami tinggikan, Yesus Tuhan. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Telah mati dibangkitkan, Dia telah mati dibangkitkan, jadi Raja. Mari katakan, Dia telah mati, Dia telah mati dibangkitkan, jadi Raja. Sekali katakan, Dia yang telah mati dan dibangkitkan, Dia telah mati dibangkitkan, jadi Raja. Bersorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah saat ini berdasarkan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Haleluya, kemenangan Kristus adalah kemenangan kami. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kristus sudah bangkit, Dia bangkit dari kematian, Dia menang atas maut. Mari kita semua bersuka cita atas kemenangan Kristus atas maut. Kita rayakan kemenangan kita melalui Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan, rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan, Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari lebih lagi rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Katakan, Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Yesus yang bangkit buat setiap kita. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari lebih lagi semangat Tuhan. Dia bangkit. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Dia bangkit dan hidup selamanya.
Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan. Mari sekali lagi katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara sekalian yang ada di rumah, walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita merayakan Paskah di rumah, tapi kita percaya sukacita Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sukacita Tuhan tetap melimpah dalam rumah-rumah kita. Amin. Haleluya. Kuasa kebangkitannya buat setiap kita. Haleluya. Bersukacita. Katakan sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Mari kata-kata gini, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah Tuhan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari lebih lagi umat Tuhan. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di. Sekali lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Haleluya. Bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
tempat kudusnya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya Tuhan, saat kami merayakan kebangkitan-Mu saat ini, kami menyadari bahwa seringkali kami kurang mampu menghayati arti kebangkitan-Mu bagi kami. Kami masih sering hanyut dalam keremangan dunia, dan kami terlena dalam keinginan kedagingan kami. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berserah kepada Tuhan. Dia sudah merelakan hidupnya buat setiap kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib buat setiap kita, untuk menebus umat Tuhan dimanapun kita berada. Kasihnya sungguh luar biasa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan sama-sama. Bukan dengan barang fana kami percaya Tuhan Kau membayar karena kasih karunia-Mu kami yang ada saat ini. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati karena penebusan darah-Mu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baiklah Bapak Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama memberikan korban syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, mari persiapkan keuangan kita dengan cara mungkin bisa dimasukkan ke dalam amplop dan nanti bisa dikumpulkan di gereja masing-masing dengan mungkin dikasih catatan persembahan Paskah PKGS. Dan apabila Bapak Ibu semuanya juga ingin mempersembahkan keuangannya yang mau ditransfer melalui bank, bisa melalui nomor rekening BKGS, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 013-126-0333, rekening atas nama BKGS. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Ia berikan bagi kita, marilah saat ini kita menghaturkan persembahan baginya. Sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-7, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami umat-Mu rendahkan diri dan pulihkan kembali negeri kami. Kami Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita sungguh bersyukur karena anugerah Allah. Kita boleh bersama merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru kepada setiap kita. Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa.
Ya Kristus yang bangkit, kami sungguh bersyukur untuk karya-Mu itu, sehingga setiap kami memiliki pengharapan untuk hidup, tapi juga mampu menghidupi bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang hidup di dalam bayang-bayang virus corona. Sehingga spirit semangat kebangkitan-Mu sungguh-sungguh membangkitkan kami, tapi juga membagikan kebangkitan itu bagi saudara-saudara kami yang lain. Engkau yang bersabda, ya Allah, dan kami anak-anak-Mu bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam Kristus Yesus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama memperhatikan Injil Lukas pasal 24, ayat 1-12, mari saya ajak kita mengungkapkan yel-yel kita, yel-yel kebangkitan. Ketika saya mengatakan Kristus telah bangkit, lalu dijawab, ya benar, Kristus telah bangkit. Kita akan mengucapkannya 3 kali. Kristus telah bangkit. Ya benar, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Ya benar, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Ya benar, Kristus telah bangkit. Mari kita perhatikan Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Perikop ini diberi tema oleh LAI, kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Nas yang hendak kita perhatikan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh bacaan ini kita akan dituntun dengan tema kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih Kristus, di dalam Alkitab, mahkota dipakai selaku tanda penghormatan, kekuasaan dan hidup kekal. Ini bisa kita perhatikan di Amsal 12 ayat 4, Ratapan 5 ayat 16,
atau 1 Petrus 5 ayat 4. Tetapi akhir-akhir ini ada satu mahkota yang membuat dunia takut, cemas, khawatir karena mendatangkan maut. Apa itu? Mahkota itu adalah coronavirus. Di dalam Wikipedia, coronavirus itu berasal dari bahasa Latin corona, yang artinya mahkota, yang mengacu pada tampilan partikelnya. Yaitu virus itu memiliki pinggiran yang mengingatkan pada mahkota atau corona matahari. Sehingga dari gambaran itu, coronavirus digambarkan seperti mahkota. Itu yang saat ini menjadikan kita takut, menjadikan kita cemas, menjadikan kita khawatir. Karena mahkota itu mendatangkan maut. Umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Paskah dalam bayang-bayang maut virus corona. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 disebutkan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita akan merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan itu. Sementara kita menyaksikan banyak orang yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi virus corona. Ibu bapak saudara-saudari terkasih Kristus, dalam suasana bayang-bayang maut virus corona, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Sukacita Kristiani mengalir dari mendengarkan dan menerima kabar baik tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus mendatangkan sesuatu yang dapat diharapkan. Apa yang diharapkan itu? Kehidupan. Ya, kehidupan. Lalu bagaimana tanggapan terhadap berita itu? Dalam bacaan kita setidaknya ada 3 tanggapan dalam menanggapi peristiwa kebangkitan itu. Apakah seperti para perempuankah? Dikatakan di situ mereka termangu-mangu, mereka bingung. Atau boleh diartikan bahwa bagian ini kita memandang Yesus sebagai orang yang paling agung dan pahlawan yang paling mulia yang pernah hidup, sebagai seorang yang pernah menjalani kehidupan yang paling indah yang pernah dilihat dunia, tetapi yang kemudian meninggal. Apakah seperti itu? Atau seperti ke-11 murid dan semua saudara yang lain yang menganggap berita itu sebagai berita omong kosong. Dalam terjemahan lain, berita omong kosong itu seperti ucapan orang yang demam atau panas tinggi, sehingga ngomyang gitu. Dari ini mau mengatakan, kita memandang Yesus sebagai seseorang yang hidupnya dipelajari, yang kata-katanya diuji, yang ajaran-ajarannya dianalisis. Apakah seperti itu juga tanggapan kita? Atau seperti Petrus yang heran, yang bertanya-tanya tentang peristiwa yang terjadi tersebut, atau dalam bahasa lain memandang Yesus hanya sebagai pola dan contoh yang sempurna? Bagaimana dengan saya, ibu bapak saudara semua? Bagaimana tanggapan kita tentang berita kebangkitan itu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Pesan Alkitab dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6 jelas dan tegas. Ia telah bangkit. Dan kebangkitannya, Yesus ditinggikan dan dipermuliakan Allah untuk menunjukkan diri sebagai hidup. Kebangkitan menjadikan Yesus bukan hanya hidup, melainkan juga menjadikan dia berwenang untuk memberi hidup, untuk menolong kita agar kita hidup, menjadikan kita umat kebangkitan.
Benarkah kita menyadari hal itu? Nah, saya, ibu, bapak, saudara-saudari semua sebagai umat-umat kebangkitan. Lalu bagaimana kita mewujudkan diri sebagai umat kebangkitan? Saya mencatat ada 2 bagian. Yang pertama, terus-menerus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit. Terus-menerus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit. Sehingga seperti lirik lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terus menerus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit. Lalu yang kedua, terus menerus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan, memberikan semangat. Terus menerus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan, memberikan semangat. Sehingga seperti lirik lagu Kidung Jemaat 440. Mohon izin ya muger ini saya ubah sedikit. Di badai topan corona, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang